Medsos itu ya kayaknya tidak, sekarang terbuka. Tidak semuanya medsos itu memang berisi hal-hal yang bisa membangun hal-hal positif, tetapi ada juga yang memang merusak jiwa generasi muda kita. Maka hati-hati para pemuda kita, harus kita lebih banyak melihat isi konten-konten itu apakah bermanfaat atau tidak. Apakah ini membangun persatuan atau mengadu domba? Untuk generasi muda yang mungkin baru merasakan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yang mungkin perlu banyak belajar kembali bagaimana perjuangan, bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Tetesan darah dan ribuan nyawa yang dikorbankan oleh para pahlawan kita harus bayar dengan perjuangan kita saat ini, membangun soliditas, membangun kebersamaan agar kita semuanya bisa memberikan kebahagiaan kepada para pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawanya, hartanya untuk kebahagiaan kita saat ini. Kita sekarang sudah merdeka, kita sudah diperjuangkan, dan kita sekarang memperjuangkan kembali apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Halo Sobat Memorandum TV, kembali lagi di podcast dengan saya Lailatul Nuraini. Nah, untuk kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Danrem dari 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Qohir. Selamat siang Bapak Qohir. Ya. Alhamdulillah ya akhirnya bisa berkunjung ke podcastnya Memorandum ya Pak, setelah kesibukan yang luar biasa ya Pak, akhirnya menyempatkan untuk hadir ke sini. Bapak tentunya kalau udah hadir ke sini pasti bawa kabar baik ya Pak ya. Pastilah. Nah, tentunya. Nah, Bapak di tengah kesibukan ini mungkin bisa diceritakan Pak terkait program-program di Korem 084 ini, program-program unggulan yang tentunya bisa membersamai masyarakat. Apa saja Pak mungkin? Ya, terima kasih Mbak. Korem 084 Baskara Jaya ini mungkin saya bisa sampaikan cakupan wilayahnya dulu Mbak ya. Oh silahkan. Kita ini kan ada 7 kodim terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah daratan Pulau Jawa yaitu Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian dan Pulau Madura. Oh sampai di Pulau Madura ya. Di Madura itu ada 4 kabupaten di sana. Oh yang jangkauannya dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai dengan Sumeneb ya paling jauh. Sumeneb gitu, juga. Nah itu cakupannya dengan luas wilayah yang begitu lumayan lah luas. Ini juga membutuhkan kerja keras dari kami untuk melaksanakan pembinaan teritorial. Sebagai tugas pokok kami adalah membina wilayah. Wilayah ya Pak. Nah seperti pertanyaan tadi, kegiatan yang program unggulan. Kita saat ini sedang melaksanakan program unggulan dari pimpinan kita dari Angkatan Darat. Itu. Kemudian ada juga program unggulan kita sendiri juga ada. Oh ada ya secara teritorial tadi itu ya. Karena kita melaksanakan tugas atas dasar perintah dan juga atas inisiatif sendiri. Berdasarkan tipologi wilayah masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan arahan Bapak Presiden, TNI juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat tentunya. Dapat menjadi solusi dari berbagai kesulitan masyarakat yang ada, sehingga diterjemahkan oleh Bapak Kasat menurunkan perintah kepada kita semuanya untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada. Di antaranya membangun jembatan-jembatan yang selama ini memang mungkin oleh pemerintah daerah belum tersentuh, baik jembatan rusak maupun yang belum ada jembatan. Banyak anak-anak sekolah kita baik di daratan Jawa maupun di Madura juga mereka sekolah harus memutar karena jembatan tidak ada atau jembatan putus. Bahkan mereka sangat miris sekali mereka melewati sungai. Oh, itu jembatannya dibangunnya? Ya akhirnya artinya mereka untuk ke sekolah harus melewati sungai dengan berjalan kaki sehingga mereka sampai ke sekolah basah. Bahkan ketika debit air naik, mereka tidak bisa sekolah karena jembatannya putus atau tidak bisa lewati. Kita cek, kita adakan survei, sehingga kita saat ini membangun beberapa puluh jembatan, baik di Madura maupun di daratan Jawa ini. Melalui program karya bakti skala besar. Oh, karya bakti skala besar itu tadi. Nah, itu di situ dari
di Pulau Madura ini. Iya, itu Madura saja ya. Madura saja. Tapi yang di sini juga tetap ada juga jabatan program dari Bapak Kasat. Selain itu juga kita saat ini sedang membangun rumah tidak layak huni. Oh. Jadi rumah-rumah yang mungkin persentase kelayakannya itu hanya 20%, 30% kita perbaiki. Yang tadinya semi permanen kita permanenkan. Kemudian yang mungkin atapnya yang sudah bocor dan sebagainya kita perbaiki. Ini juga kita bangun juga. Itu seperti bedah rumah bukan Pak? Ya semacam bedah rumah lah. Oh seperti itu. Bedah rumah, kita ada ratusan rumah. Oh ratusan rumah. Di Madura ini kita sekitar 400-an rumah kita perbaiki. Selain itu juga kita ada memperbaiki sekolah. Sekolah. Ya, yang terpencil juga seperti yang itu terpencil ya. itu sekolah, kemudian kita pesantren. Oh, ternyata pesantren juga terjangkau ya Pak. Juga itu. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu itu loh Pak terkait pesantren. Makanya pesantren yang ada di Madura juga kita perbaiki. Karena mereka banyak pesantren yang setengah bangun. Oh. Jadi pembangunannya berhenti karena biaya nggak ada, kita lanjutkan. Oh, disupport dari situ ya Pak. Kita lanjutkan gitu kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah masalah kebutuhan air. Oke, iya itu masih jadi ini permasalahan tersendiri ya, terutama di wilayah Madura itu ya Pak ya, banyak yang membutuhkan air ya Pak. Oh, itu supportnya seperti apa Pak? Ya, jadi sumur bor yang kita bangun, sumur bor yang kita bangun ini penerima manfaatnya sangat luar biasa memang untuk pesantren juga. Kemudian sekolah-sekolah yang airnya kurang, kemudian masyarakat yang airnya memang selama ini hanya mengharapkan dari hujan gitu kan. Kemudian sumurnya juga kering. Kita gali sumur itu, sumur bor ya, sehingga air yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi. Juga pengairan untuk pertanian. Oh, pertanian juga disupport dari bor juga. Bor, ya. Jadi tinggal di mana yang mereka membutuhkan gitu kan. Petani kekeringan, kita buat sumur bor. Masyarakat kurang air, kita sumur bor, kita bangun di situ. Pesantren airnya tidak ada, kita sumur bor kita buat. Nah, banyak ternyata ya Pak. Ya, mungkin banyak masyarakat, saya pun juga baru paham ternyata tidak hanya bangunan saja yang disupport ya, tapi juga air melalui sumur bor tadi. Nah, untuk masyarakat atau petani yang membutuhkan itu biasanya melapornya kemana nih Pak? Nah, kita kan ada Babinsa. Jadi tiap desa ini kan ada Babinsa, mereka yang selalu bersama-sama mereka. Mereka mendata, kemudian mereka melaporkan ke Danrame secara berjenjang ke Dandim, akhirnya sampailah kita ke Jakarta, ke pusat. Ke pusat mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dananya, baru kita sesuaikan, kita lakukan pembangunan itu, pengeboran sesuai dengan tingkat kedalaman itu seperti. Karena beda-beda. Di Madura dengan di daratan jauh juga beda. Ada yang sampai dengan 100 meter, ada 120 meter, ada yang 70 sudah dapat air gitu kan. Seperti itu. Itu pengerjaannya itu dari teman-teman TNI semua ya Pak? Oh enggak, dibantu dong dibantu. Masyarakat. kita kan berada di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat. Karena masyarakat yang membutuhkan dan mereka juga minta bantu kepada kita untuk membangunkan. Kita dari Bapak Kasat mengeluarkan anggarannya, kita bangunkan bersama-sama dengan warga masyarakat itu sendiri. Wah itu luar biasa, itu sasarannya banyak ya Pak. Jadi ada sasaran fisik, ada yang non fisiknya juga Pak. Ada. Seperti apa itu Pak? Non fisik ini kita kan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesehatan. Gitu kan. Perekonomian juga gitu kan. Nah, untuk kesehatan kita ada bakti kesehatan. Bakti kesehatan. Ada operasi katarak. Oh, operasi katarak juga disupport juga ya Pak? Ya, operasi katarak kemarin baru kita lakukan. Ternyata banyak di Madura itu yang punya kendala dengan penglihatan. Penglihatan ya Pak. Kemudian dilaksanakan observasi oleh Babinsa dengan tim medis. Nah, akhirnya mereka yang sudah memang harus dilaksanakan operasi, kita laksanakan operasi katarak. Jadi mungkin sudah sekian puluh tahun mereka tidak melihat, setelah akhirnya operasi katarak melihat. Dengan kehadirannya program Karya Bakti ini,
langsung bisa melihat kembali dunia. Wih, Masya Allah, luar biasa sekali manfaatnya untuk masyarakat ya. Selain itu kita juga ada pengobatan gratis. Jadi begini gratis. Mbak, maklum mungkin di kampung itu mereka mau berobat itu kan nanti aja lah, betul cuma sakit sekali. perut saja gitu kan. Tapi dengan adanya program itu, Babinsa jemput ke rumah. Oh, ini sampai dijemput di rumah ya Pak? Rumah. Jadi tidak masyarakatnya yang datang, tapi jadi, dijemput bola ya Pak? Karena langsung. Kesadaran masyarakat memang ada beberapa yang tidak berani berobat. Oh, seperti itu. Udahlah obat kampung saja lah katanya kan. Tapi kan dengan adanya program ini didatengin, ini sepertinya harus dibawa ke tempat pengobatan gratis itu, karena dokternya kita siapkan dengan berbagai spesialisasinya seperti itu. Oh, ya itu yang sasaran non fisiknya juga dari itu tadi ya Pak ya, kesehatan masyarakat tadi. Tapi ada lagi Mbak, ekonomi, hitanan massal. Oh, hitanan juga ada. Masalah ada juga hitanan massal. Lengkap ya Pak ini. Iya, ada hitanan massal, kemudian ada operasi bibir sumbing. Oh, oke. Nah, kemudian kita juga melihat setelah kita keliling ternyata ada yang membutuhkan kaki palsu. Oh, kaki palsu untuk tunadaksa ya Pak ya mereka. Kita bantu juga. Kemarin baru diukur tingkat panjangnya, kemudian ukurannya, kemudian kursi roda juga, jumbo, kemudian tuh yang mungkin yang ada kendala dalam jalan kaki. Dan sebenarnya masih banyak lagi loh Mbak, yang kecil-kecil juga masih ada gitu. Masih banyak. Cuma kita berbuat aja dulu lah, biarkan nanti warga masyarakat akan melihat apa hasilnya itu. Oke, Pak, ini kan saya juga baca banyak dan tahu ya Pak, ternyata juga TNI ini juga support terkait ketahanan pangan. Nah, itu seperti apa untuk supportnya atau dukungannya dalam bentuk mendampingi atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kita ada perintah sesuai dengan MOU dari Kementerian Pertanian dengan Mabes TNI, kemudian itu melaksanakan kegiatan yang namanya pendampingan kepada petani, mulai dari penyediaan benih, kemudian penyediaan pupuknya juga, pengolahan. Sampai pupuknya juga diperhatikan sampai panennya loh Mbak. Oh, panennya. Panennya, habis panen mau dibawa kemana nih? Jangan sampai dibawa ke Tengkulak nih. Nah, bisa. Ya, dibawa langsung sampai ke gudang Bulog, dijual dengan harga yang dipastikan bisa untuk selalu didampingi ya dari itu. Makanya kita sekarang ini swasembada pangan gara-gara itu juga Pak. Oh, ini supportnya TNI ya, jangan lupa loh sobat memorandum. Ini dengan swadaya pangan itu tentu ada pendampingan dari TNI itu juga, supportnya dari TNI juga. Jadi tidak hanya Bulog aja, tapi juga saling berdampingan TNI juga ya Pak. Luar biasa ya Pak. Jadi pupuknya itu juga disediakan, didampingi untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi ya Pak. Pupuk subsidi, dan tidak boleh ada pupuk salah sasaran. Oke. Jadi memang harus, kalau yang subsidi memang dibutuhkan untuk subsidi gitu kan. Kemudian kita juga menjamin ketersediaan pupuk di petani kan. Karena yang mengkomunikasikan antara penyedia pupuk dengan kios yang ada di situ kan para Babinsa juga turun tangan. Itu ya Pak ya, turun tangan. Untuk harganya juga dari Bulog kan juga pasti harus diperhatikan itu juga ya Pak. Kita memastikan gitu kan. Jadi kita memastikan harga itu mulai harga pupuk, harga benih, kemudian harga jual gabah. Oke. Ada gabah kering sampai dengan beras juga sama. Oh, sampai jadi beras juga. Ya, kemudian kita juga ada memberikan pendampingan pada penjualan lagi. Penjualannya juga. SPHP itu. Oh ya, SPHP-nya itu untuk ke masyarakat yang membutuhkan. Itu juga didampingi oleh juga, TNI. Luar biasa, Masya Allah. Saya tak merinding ini. Ternyata manfaatnya itu luar biasa ya. Tidak hanya di sektor pembangunan aja, tidak hanya di sektor non fisik aja seperti tadi. Cuma ternyata juga pangan itu ada sangkut pautnya sama TNI. Jadi beras yang kita makan ternyata ada jeripaya teman-teman. Luar biasa tuh Pak. Saya tuh baru tahu ternyata memang manfaat TNI-nya juga sangat keren. Nah, untuk sinergi dengan pemerintah daerah atau Prokopimda lainnya itu seperti apa Pak? Ya, tentu ini. Kalau masalah sinergitas gitu kan jangan diragukan lah. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Apapun itu programnya, walaupun itu turunnya ke kita, tetap kita gandeng pemerintah daerah, dinas terkait ya pastinya ya Pak ya. Dandim koordinasi dengan bupati, wali kota gitu kan, kemudian para Darnamil juga dengan para camatnya, sampai dengan desa dengan para Babinsa, pasti berjalan dengan beriringan. Kita tidak akan pernah meninggalkan siapapun, walaupun itu program diberikan kepada kita, saling bergandengan. Kita bawa itu semuanya, semua bidang, termasuk Kamtibmas juga kan domainnya polisi, maka kita akan melakukan backup untuk membantu
personil patroli. Patrolinya juga turut hadir di situ ya, sama-sama Pak. seperti itu. Oke, Pak. Jadi ini dalam waktu dekat apa ada konsep lagi atau program lagi, unggulan lagi untuk menggandeng semua sektor itu tadi, Pak? Ya, kita setiap pergantian waktu, bulan berganti bulan, minggu berganti, selalu kita akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya kolaborasi lintas sektoral. Ya, lintas sektoral. Apalagi kita menjelang 17 Agustus ini kan. Oke, ya kemerdekaan ya Pak, semangat kemerdekaannya gitu kan. itu yang dibawa kita ya. Harus betul-betul merdeka dari segala hal gitu kan. Masyarakat ingin merayakan kemerdekaan seperti apa perjuangan pahlawan dulu, maka kita maknai bahwa kebersamaan kita untuk dulu kita memerdekakan bangsa ini kan penuh perjuangan yang keras. Kita sekarang juga mengisi kemerdekaan juga butuh perjuangan juga. Mungkin disitulah yang program-program itulah yang akan lebih digelorakan. Saya sudah keliling kemana-mana untuk memberikan ceramah-ceramah wawasan kebangsaan, untuk menggali dan potensi-potensi generasi muda kita supaya mereka tidak terpapar oleh pengaruh-pengaruh negatif terutama. Oh iya Pak, siap. Sekolah termasuk ke mungkin komunitas-komunitas. Udah keliling, kebetulan saya satu Jawa Timur, saya udah keliling semuanya. Nah, karena udah keliling nih Pak, pastinya tentu banyak yang sudah diserap ya aspirasi masyarakat juga kan. Nah, terutama untuk Gen Z nih Pak, mungkin kan mereka masih ibaratnya bukan labil ya, tapi mereka masih butuh asupan lagi untuk informasi, apalagi terkait banyak sekarang kan informasi-informasi yang kurang berkenan, terutama kemarin kan kayak informasi komunitas A dan B gitu, akhirnya ibaratnya bertarung, bukan bertarung ya, saling bentrok kan, bersaing ya. Nah, untuk mengatasi hal itu mungkin ada pesan atau mungkin ada tips terkait hal itu untuk para Gen Z Pak? Ya, yang jadi kalau kita kembalikan lagi kepada sejarah lagi, saya keliling kemana-mana selalu berbicara masalah sejarah. Indonesia bisa merdeka itu karena persatuan. Indonesia bisa dengan mudah merdeka terlepas dari penjajahan juga karena kekompakan bersatunya pemuda seluruh Indonesia. Zaman saja hanya yang berbeda, tetapi pada dasarnya perjuangan itu tetap sama. Memperjuangkan kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan itu juga sama, harus dengan persatuan dan kesatuan. Kita terpecah belah, maka yang terjadi adalah kita akan berjalan sendiri-sendiri, tidak tahu mau arahnya mau kemana. Ini yang menyebabkan kita perpecahan seperti itu ya. Kemudian bentrok kayak gitu ya Pak. Kita juga jangan terlalu mudah terprovokasi. Betul. Medsos itu ya kayaknya sekarang terbuka. Tidak semuanya medsos itu memang berisi hal-hal yang bisa membangun hal-hal positif, tetapi ada juga yang memang merusak jiwa generasi muda kita. Maka hati-hati para pemuda kita, harus kita lebih banyak melihat isi konten-konten itu apakah bermanfaat atau tidak. Apakah ini membangun persatuan atau mengadu domba. Beradu domba. Inilah yang sering saya sampaikan kepada semuanya, termasuk kita juga, para anggota TNI juga sama. Kita jangan sampai mau diadu domba oleh pihak manapun, karena kita sesungguhnya sedang berjuang untuk kedaulatan negara kita yang lebih kuat lagi. Oke, luar biasa pesannya ya Allah. Oke, Pak, ini kan juga terkait ada kemerdekaan ya Pak ya. Nah, nantinya apakah di Korem 084 ini ada kegiatan khusus Pak, mungkin untuk anggota-anggota TNI-nya yang menarik, ada lomba apa atau apa biasanya Pak? Ada, memang kita sedang menyiapkan beberapa lomba. Dan lomba tersebut bukan lomba perorangan, lombanya lomba tim. Luar biasa nih. Karena kita kan ingin membawa kembali semangat kebersamaan. Kebersamaan itu kan, tadi ya. Tarik tambang. Itu kan tim itu kan. Hadiahnya pasti keren nih Pak. Kita adakan kayak lomba-lomba yang lain lagi yang sifatnya memang untuk kebersamaan. Tim yang kuat akan menang, tim yang tidak solid bakalan kalah. Itu yang perlu dicatat. Makanya kita memang harus bersatu. Harus bersatu. Jadi itu salah satu contoh juga untuk pemuda dan pemudi Indonesia ya, di tengah kemerdekaan ini yang dilawan itu bukan penjajah, tapi justru bangsanya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada satu kata nih Pak untuk pemuda dan pemudi di Indonesia, tidak hanya di Surabaya ya, atau semuanya yang mendengarkan podcast memorandum ini, apa Pak, di tengah
kemerdekaan ke-81 ini Pak? Monggo. Untuk generasi muda yang mungkin baru merasakan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yang mungkin perlu banyak belajar kembali bagaimana perjuangan, bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Tetesan darah dan ribuan nyawa yang dikorbankan oleh para pahlawan kita harus bayar dengan perjuangan kita saat ini untuk membangun soliditas, membangun kebersamaan, agar kita semuanya bisa memberikan kebahagiaan kepada para pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawanya, hartanya untuk kebahagiaan kita saat ini. Kita sekarang sudah merdeka, kita sudah diperjuangkan, dan kita sekarang memperjuangkan kembali apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita bisa laksanakan, kita bisa berikan. Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, luar biasa. Nah itu tadi ya Sobat Memorandum TV, dapat pesan langsung ini dari Jenderal Qohir loh terkait kemerdekaan. Saya juga sampai merinding, sampai terasa nih sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, apalagi di ke-81 tahun ya Pak ya untuk HUT RI-nya nanti itu. Oke, sekian dulu Sobat Memorandum, nanti mungkin ada podcast yang lain, nanti tunggu saja selanjutnya. Nah melalui program unggulan PTNI tadi bisa membuka kita semua terkait program-program TNI yang luar biasa, tidak hanya sasaran non fisik tapi juga fisik juga, jembatan juga dibangun, rumah juga dibedah ya Pak ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Tadi juga ada banyak program-programnya, kesehatan juga menyasar di situ, dan ketahanan pangan pastinya. Itu sangat bermanfaat lagi, semoga bermanfaat bagi untuk masyarakat semua. Dan sekian dari podcast kali ini, terima kasih, saya dengan Aini.